Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Domariana Sialoho, NPM 19110321 dari kelas SIM 1901. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari teori yang diberikan oleh dosen saya mengenai penjadwalan. Yang pertama ada pengertian penjadwalan. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan dan seberapa lama proses itu berjalan. Bagian dari sistem operasi yang berfungsi mengatur proses mana yang running pada setiap saat disebut scheduler atau penjadwalan. Algoritma yang digunakan scheduler disebut scheduling algorithm atau algoritma penjadwalan. Lalu ada penjadwalan antrian. Penjadwalan antrian adalah proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu yang lama, sehingga diberi jatah waktu lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Saat proses memasuki sistem, mereka diposisikan pada antrian job. Antrian job ini terdiri dari segala proses yang ada pada sistem. Penjadwalan dalam bentuk antrian ini disimpan sebagai linked list dan berisikan pointer awal dan akhir PBC atau proses control block. Setiap PBC mempunyai sebuah pointer file yang menunjuk ke proses selanjutnya. Lalu ada kriteria penjadwalan. Adapun kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan proses. Yang pertama, adil. Proses-proses diperlakukan semua sama, yaitu mendapat jatah waktu pemroses yang sama dan tidak mendapatkan layanan pemroses sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kedua, efisiensi atau utilisasi. Pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses. Yang ketiga, waktu tanggap. Waktu yang digunakan untuk pemakai secara interaktif. Yang keempat, waktu eksekusi total. Meminimalkan waktu tunggu dari mulai proses datang sampai proses tersebut selesai running. Yang kelima ada throughput, didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Lalu ada sasaran penjadwalan. Sasaran penjadwalan berdasarkan kriteria optimasi waktu, yaitu yang pertama, menjamin setiap proses mendapat pelayanan dari pemroses yang adil. Yang kedua, menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Yang ketiga, meminimalkan waktu tanggap. Yang keempat, meminimalkan turnaround time. Yang kelima, memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Kemudian tipe-tipe penjadwalan. Ada 3 tipe penjadwalan yang dapat berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Proses ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Proses ini bertugas menangani proses-proses sweeping atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Lalu ada strategi penjadwalan. Ada 2 strategi penjadwalan, yaitu yang pertama penjadwalan non-preemptif. Proses ini diberi jatah waktu oleh pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua, penjadwalan preemptif. Proses diberi jatah waktu oleh pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses diselesaikan sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali ke proses itu. Dan yang terakhir ada algoritma penjadwalan yang terdiri dari FIFO, di mana proses penjadwalan ini diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangannya. Yang B ada CGF, penjadwalan ini menjadwalkan lebih dahulu proses dengan waktu jalan terpendek sampai selesai. Lalu ada round robin, penjadwalan ini adalah penjadwalan murni preemptif. Semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemroses yang disebut kuanta atau time slice di mana proses itu berjalan. Yang D SRF, penjadwalan ini disebut juga penjadwalan dengan sisa waktu terpendek duluan dan merupakan perlengkapan dan pengembangan algoritma CGF. Dan yang terakhir ada PS. Ide penjadwalan ini adalah tiap proses diberi prioritas dan proses berprioritas tinggi running atau mendapat jatah waktu pemroses. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kata yang salah dan kurang tepat, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.